Pada saat ini, Qin Chen awalnya tidak tertarik pada penilaian seni bela diri pekerjaan surgawi, tetapi sekarang, dia memiliki minat. Dia berbalik dan melihat ke menara suci kuno, matanya berkedip-kedip, dan cukup gelisah. Chen kecil, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam penilaian? Ucap Ao Qingling dan Qin Tingting menjadi bersemangat. Jika Qin Chen memasuki menara suci kuno, mereka akan menambah rekor mereka. Qin Chen menjawab, aku memang punya ide ini, tapi saya tidak mendaftar, dan saya tidak tahu apakah itu layak, jadi mari kita coba. Qin Chen tidak takut, dan langsung melompat, membaca sekilas sage surgawi setengah langkah yang bekerja saat ini. Berhenti, apa maksudmu dengan ini? Cepat pergi, ucap penjaga pintu masuk menara suci kuno. Tindakan Qin Chen segera menarik perhatian prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun, dan mereka mulai mendiskusikannya dalam sekejap. Tuan, saya ingin berpartisipasi dalam tes menara suci kuno. Ucap Qin Chen memberi hormat kepada sage surgawi setengah langkah yang menjaga di sana. Ikut serta dalam penilaian, masuk saja ke menara suci kuno. Mengapa datang ke sini? Ucap penjaga itu. Qin Chen tidak tergerak, mengeluarkan token pendaftaran, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan, saya juga ingin langsung masuk untuk penilaian, tetapi saya hanya mendaftar untuk penilaian pemurnian, bukan untuk penilaian seni bela diri, jadi, apakah saya juga bisa masuk ke menara suci kuno? Mendengar itu, wajah setengah langkah Tiansheng itu tenggelam, dan niat membunuh yang besar tiba-tiba meletus darinya. Nak, jika kamu ingin memasuki menara suci kuno, kamu harus mendaftar untuk penilaian seni bela diri. Anda tidak mendaftar, tetapi Anda ingin masuk di tengah jalan. Apakah begitu mudah mendapat kesempatan penilaian seni bela diri? Menurutmu, apa menara suci kuno itu? Karena kamu mendaftar untuk penilaian pemurnian, cepat mundur, jika tidak, aku akan membunuhmu terlepas dari statusmu. Ucap penjaga itu mengeluarkan aura menakutkan, membombardir tubuh Qin Chen sekaligus. Ini adalah aura sage surgawi setengah langkah. Meskipun dia tidak membunuh Qin Chen, dia ingin memberinya pelajaran. Tetapi saat berikutnya, tatapannya memadat, karena setelah auranya membombardir Qin Chen, rasanya seperti dia telah terjun ke lautan yang tak berujung, seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak bergerak. Master Sage Surgawi setengah langkah itu terkejut, dan menatap Qin Chen dengan rasa tak percaya, gelombang mengamuk muncul di hatinya. Qin Chen berkata, jika itu masalahnya, aku akan pergi sekarang. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, tiba-tiba, suara agung datang dari atas langit. Anak muda, apakah kamu ingin memasuki tes menara suci kuno? Ucap Cuye, pimpinan panitia penilaian. Qin Chen menjawab, saya benar-benar ingin memasuki menara suci kuno untuk mencari pengalaman. Jawab Qin Chen, Anda tidak mendaftar untuk penilaian seni bela diri. Mengapa Anda ingin memasuki menara suci kuno? Mungkinkah Anda berubah pikiran dan ingin memasuki Departemen Seni Bela Diri dari pekerjaan surgawi saya? Ucap suara agung itu berkata sambil tersenyum. Qin Chen menjawab, tidak begitu, saya memang ingin memasuki penilaian menara suci kuno. Saya baru saja melihat keajaiban menara suci kuno. Saya ingin tahu tentang itu. Saya tidak ingin bergabung dengan Departemen Seni Bela Diri. Junior ini akan berpartisipasi dalam penilaian pemurnian. Mohon maafkan saya senior, ucap Qin Chen. Cuye berkata, menarik, sangat menarik. Tidak peduli apa, karena kamu ingin memasuki menara suci kuno, lelaki tua ini akan memberimu kesempatan. Dari atas langit, sebuah token jatuh, dan Cuye berkata, jika Anda menerima token, Anda dapat memasuki menara suci kuno, tetapi Anda harus lulus ujian pemurnian nanti, jika tidak, Anda akan mati. Ucap Cuye. Qin Chen melihat token yang mengambang di depannya, dan tersenyum sedikit. Dia mengulurkan tangannya, langsung meraih token, dan berkata sambil tertawa, saya memilih untuk memasuki menara suci kuno. Ucap Qin Chen berdiri tegak,
dan langsung jatuh di depan menara suci kuno, dengan postur yang ringan. Di lain sisi, Yun Mengze telah memasuki menara suci kuno sebelumnya, dan sekarang menara kelima telah dinyalakan, dan dia sedang menuju menara keenam. Jadi berapa banyak menara yang bisa dibobol anak ini? 5 menara atau 6 menara? Qin Chen berjalan ke menara, dan orang-orang di sekitarnya segera menghilang, dan semua kebisingan tidak terdengar. Dia segera memasuki ruang independen. Sesuatu muncul tiba-tiba di depannya, hanya meja batu sederhana, di mana ada kartu giok. Tingkat pertama adalah menilai pemahaman. Sebuah suara terdengar, begitu acuh tak acuh sehingga tidak ada gejolak emosi. Qin Chen melihat sekeliling. Di dalam menara suci kuno, ada kekosongan. Kedalamannya tidak diketahui. Hanya ada meja batu dan ubin batu giok di depannya. Ini harus menjadi ruang kosong. Tablet giok ini merekam bagian latihan, yang dibagi menjadi 5 lapisan. Anda punya waktu 1 batang dupa untuk memahami dan menguraikannya. Dan tiba-tiba, di kehampaan di depan mata Qin Chen, sebuah monumen batu yang mencapai langit muncul. Di monumen batu, ada 10 nama Douda, bersinar terang. Ini adalah 10 orang dengan waktu tersingkat sejak dimulainya penilaian menara suci kuno, dan hanya ada 10. Kata suara misterius dari monumen. Qin Chen mendongak, dan melihat 10 nama ini, tidak ada muncul di sana. Apakah itu Qin Tingting, Ao Qingling, Li Wanshui, atau bahkan Yun Mengze? Hati Qin Chen tergerak. Tampaknya catatan ini adalah semua prajurit yang telah berpartisipasi dalam penilaian di Menara Suci Kuno, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen datang ke meja batu dan duduk di tanah. Kemudian dia mengambil kartu giok dan menuangkan kesadaran ilahi ke dalamnya. Tiba-tiba, karakter primitif melompat keluar dan bergejolak di lautan pengetahuannya. Warisan dari latihan semacam ini langsung masuk ke lautan pengetahuan. Itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang harus dilakukan Qin Chen adalah menguraikan latihan itu sendiri, bukan mengembangkan metode yang telah berhasil. Jika dia ingin mempraktikkan metode yang telah berhasil, maka itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang. Qin Chen memejamkan matanya sedikit, meletakkan kartu giok itu, dan berkata, ini adalah teknik Yuan dalam, teknik yang menggabungkan Yuan suci dan tubuh fisik. Lapisan pertama adalah memadatkan Yuan dalam, dan lapisan kedua adalah menggabungkan Yuan tubuh. Lapisan ketiga adalah saluran Hua Yuan, lapisan keempat adalah saluran Lian Yuan. Lapisan kelima adalah mengubah elemen menjadi darah, tetapi yang dicatat di sini hanyalah deskripsi dan efek latihan, dan tidak ada diagram latihan yang sebenarnya. Qin Chen tidak bisa mengetahuinya, tetapi ada perasaan samar di hatinya bahwa bukan tidak mungkin untuk menyadari tingkat ke-8 dari latihan Yuan batin ini. Pada saat ini, suara misterius Qiling berkata, kamu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, dan kamu adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang tak terhitung untuk menyelesaikan lapisan ke-7 dalam waktu yang singkat. Namun, waktu penyelesaiannya tidak termasuk dalam daftar 10. Kamu bisa pergi ke lantai 2. Ucap Qiling, sebuah lorong tiba-tiba muncul di kehampaan di depan. Qin Chen masuk, dan melihat kekosongan lain di ujung lorong. Dalam kehampaan, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip, membentuk peta bintang. Setiap peta bintang di depan Anda mewakili titik akupuntur tubuh manusia. Saya akan menunjuk beberapa titik akupuntur. Anda perlu menghubungkan titik-titik akupuntur peta bintang di depan Anda untuk membentuk diagram gerakan meridian, dari metode kultivasi lokal. Semakin pendek waktunya, semakin tinggi skornya. Jika sebatang dupa gagal berhasil, penilaian akan gagal. Ucap Qiling, dan tiba-tiba, peta bintang di depannya menyala, dan beberapa peta bintang yang rumit bersinar. Mata Qin Chen berkedip, dan peta bintang secara tidak sadar telah terbentuk di benaknya, cukup untuk menyelesaikan tugas, tetapi ketika dia siap untuk mengambil tindakan, ada kilasan inspirasi. Tidak, jika Anda mengubah pemikiran Anda dan membangunnya dengan cara ini,
diagram gerakan meridian yang terbentuk akan meningkatkan kualitasnya. Dia merenung sejenak, memodifikasi struktur sebelumnya, dan kemudian segera menembak. Hanya dalam beberapa pukulan, beberapa peta bintang yang menyala terhubung. Semua diagram bintang 5 terbungkus di dalamnya, dan urutannya persis sama dengan proses sebelumnya. Ini sempurna. Selamat, Anda lulus penilaian tingkat kedua, dan waktu Anda berada di peringkat ke-13 dalam peringkat historis. Ucap Qiling. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dalam proses berpikir, ia menyia-nyiakan waktu untuk terus memperbaiki diri. Jika dia menggunakan diagram gerakan meridian yang dia pikirkan secara tidak sadar di awal, itu akan memakan waktu setidaknya setengah dari waktu, dan dia pasti akan berada di 10 besar. Tapi Qin Chen tidak memiliki penyesalan sedikit pun. Dia tidak memasuki menara suci kuno untuk memecahkan rekor, jadi mengapa repot-repot dengan itu? Satu-satunya tujuannya adalah untuk mendapatkan beberapa keuntungan kultivasi di sini. Kamu bisa pergi ke lantai 3, ucap Qiling, dan bagian lain muncul di kehampaan di depan. Qin Chen masuk dan melihat bahwa ada juga 10 meja di ujung lorong, dan kartu giok di atas meja batu. Namun, kali ini ruang di sekitar kartu giok sangat aneh, seperti ada lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya, dan kartu giok ini terletak di tengah lubang cacing ruang. Hei, penilaian macam apa ini? Apakah melalui lubang cacing ruang angkasa untuk memahami teknik pada tablet batu giok? Ucap Qin Chen bertanya-tanya. Qiling berkata, Anda memiliki hingga 3 kesempatan untuk menghancurkan kartu giok ini di depan Anda, dengan aura Shen Yuan dalam sebatang dupa. Ucap Qiling menjelaskan aturannya. Kali ini, yang diuji bukanlah persepsi, tetapi kekuatan dan ketahanan Shen Yuan, dan kemampuan untuk mengendalikannya. Bagi seorang warrior yang bisa memasuki lantai 3, tidak masalah untuk menghancurkan kartu giok, tetapi sulit untuk menghancurkan kartu giok ini hanya dengan menggunakan aura asal suci, untuk melewati lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya.